Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IF Anak 411 akan menjelaskan tugas week 5 untuk sisop. Yang pertama untuk anggotanya adalah Mas Krisna Wijaya, kemudian untuk dia mengerjakan nomor 4, kemudian saya Muhammad Zafar Ahmad Syabana untuk mengerjakan nomor 1 dan 2, dan Muhammad Roy Fadlur Rahman untuk mengerjakan soal nomor 3. Langsung saja ke nomor 1 yang A. Itu disuruh tuliskan 2 jenis masalah yang bisa terjadi pada model interaksi antar proses melalui memori bersama. Kemudian berikan contoh kasusnya. Contoh pertamanya adalah data coherence. Data coherence itu terjadi ketika beberapa proses mengakses dan memodifikasi data bersama secara tidak konsisten. Untuk contoh kasusnya ada di tulisan tertera. Kemudian yang kedua adalah kegagalan mutual execution. Kegagalan mutual execution terjadi ketika mekanisme penguncian tidak efektif. Kemudian untuk contoh kasusnya juga ada di tulisan tertera. Kemudian kita langsung ke nomor 1 yang B. Itu ditanya, kita mulai dulu kode di atas dan ditanya jika konsumer mencoba jalan duluan, apakah konsumer dapat mengakses critical section. Jawabannya adalah tidak, konsumer akan diblok. Penjelasannya ada di jawaban. Kemudian untuk yang satu yang C, ditanya jika Semaphore X diberi nilai awal 0, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah. Jika diberikan 0 akan terjadi deadlock, dan penjelasannya ada di tulisan. Kemudian untuk yang D, jika Semaphore X diberi nilai awal 2, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah. Kemudian jawabannya adalah jika diberi nilai 2 menyebabkan Semaphore X mungkin memasuki lebih dari satu thread ke critical section. Kemudian untuk yang nomor 2 yang A, apa yang dimaksud dengan critical section? Jelaskan secara detail. Singkatnya, critical section adalah bagian kode yang mengakses sumber daya bersama yang tidak boleh diakses secara bersamaan. Untuk contohnya ada di jawaban. Kemudian yang B, itu disuruh membuat program tentang mahasiswa ke bundaran dan mengambil helm dan dompet. Jawabannya adalah di sini. Kemudian akan dilanjutkan kepada teman saya. Oke, jadi saya akan melanjutkan nomor 3. Di nomor 3A yang pertama itu kita dikasih sebuah program dan kita disuruh jelaskan mekanisme kerjanya. Jadi yang pertama itu ada disable interrupts. Jadi disable interrupts ini dia akan menonaktifkan semua interupsi. Dengan cara ini proses atau thread lain tidak dapat mengganggu eksekusi dari kode yang berada di dalam critical section. Lalu ada critical section itu sendiri. Critical section itu merupakan bagian dari kode yang memerlukan akses eksklusif ke resource bersama atau shared resource. Karena interupsi telah dinonaktifkan, maka tidak ada proses lain yang dapat memasuki bagian ini sampai interupsi diaktifkan kembali. Lalu ada enable interrupts. Jadi setelah selesai dengan critical section, program akan mengaktifkan kembali interupsi. Ini memungkinkan proses atau thread lain untuk mengganggu dan melakukan tugas mereka. Yang terakhir adalah remainder. Ini berisi kode yang dapat dieksekusi tanpa memerlukan akses eksklusif ke shared resource. Kode ini dieksekusi seperti biasa tanpa batasan yang berlakukan oleh mutex atau penonaktifan interupsi. Lanjut ke 3B. 3B itu pertanyaannya, apa fungsi atau tujuan penggunaan Semaphore E pada program tadi? Jadi tujuannya itu untuk melacak dan menghitung jumlah slot kosong dalam buffer dan memastikan bahwa produser hanya menambahkan item ketika ada ruang dalam buffer. Lalu yang 3C itu apa fungsi atau tujuan penggunaan Semaphore N pada program di atas? Jadi Semaphore N pada program tadi itu berfungsi untuk melacak jumlah item yang tersedia dalam buffer. Hal ini memastikan bahwa konsumer hanya mengambil item ketika ada item yang tersedia dalam buffer. Lalu yang D itu dia nanya jika Semaphore N sama dengan 1, maka program akan berjalan secara normal atau tidak. Jadi jika Semaphore N-nya sama dengan 1, maka programnya tidak akan berjalan secara normal dikarenakan
eh, ini menyebabkan konsumer pertama kali menganggap ada item dalam buffer yang sebenarnya kosong, yang mengarah pada perilaku yang tidak diinginkan seperti kesalahan pengambilan item dari buffer kosong. Lanjut ke 3E. Jadi di 3E ini kita dikasih sebuah program dan dia nanya pada langkah Y sesudah X tentukan program yang dieksekusi, program dalam ready queue dan proses dalam block queue. Jadi proses yang dieksekusi itu nanti pada langkah Y sesudah X adalah D dan proses dalam ready queue-nya itu enggak ada dan proses dalam block queue-nya itu adalah A, B, C. Lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk nomor 4 itu ada soal inisialisasi variabel semapon yang digunakan untuk melindungi critical section harus bernilai 1. Kenapa? Apa akibatnya jika inisialisasi itu pertama 0, kedua itu lebih dari 1. Jadi saya akan menjelaskan kalau jika bernilai 0 itu dapat menyebabkan masalah deadlock. Artinya tidak ada satupun proses yang dapat mengakses critical section tersebut karena tidak dapat izin. Lalu jika bernilai lebih dari 1 semaponnya itu juga dapat menyebabkan masalah yaitu rest condition. Karena terdapat lebih dari satu proses yang diizinkan untuk mengakses critical section tersebut dan mengakibatkan critical section tersebut bisa rusak maupun error. Lanjut untuk bagian A. Apa fungsi baris program SEM-wide X dan SEM-wide USEM baris nomor 1 dan nomor 4 pada program di atas? Jadi untuk baris 1 SEM-wide X itu fungsi ini berfungsi untuk melindungi bagian krisis program serta mencegah kondisi rest condition program tersebut. Maka dari itu hanya boleh satu reader yang mengakses dalam satu waktu. Lalu untuk SEM-wide-nya pada baris keempat itu digunakan untuk memastikan reader yang mau mengakses harus menunggu sampai tidak ada writer atau editor yang sedang mengakses file tersebut. Contohnya saat read count-nya adalah 1, maka artinya terdapat reader dan writer harus berhenti atau diblokir dulu supaya tidak ada data yang terubah-ubah waktu diakses. Lalu untuk yang B, apa fungsi baris program SEM signal WSEM dan SEM signal X pada baris 10 dan baris 11. Untuk SEM signal WSEM-nya itu untuk fungsinya itu untuk memberikan signal ke semapon WSEM ketika reader sudah selesai di program tersebut, maka read count-nya itu akan berubah menjadi 0. Sehingga semapon WSEM itu bisa memberi akses kepada writer atau reader untuk mengakses data tersebut. Lalu untuk SEM signal X-nya pada baris 11 itu fungsinya hampir sama seperti SEM signal yang WSEM. Yang membedakan itu SEM signal yang X ini untuk memberikan akses kepada reader lain dengan syarat reader pertama telah selesai atau telah keluar dari program tersebut. Lalu untuk yang C itu apa yang terjadi jika inisialisasi variabel WSEM sama dengan 0. Itu yang akan terjadi itu maka program itu nggak bakal jalan. Karena program akan terus memblokir semua izin dari writer atau reader yang masuk ke program tersebut. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.